Haleluya, senang kita boleh bertemu kembali di hari ini. Tentu kita terus berharap akan anugerah dan kasih karunia Tuhan menyertai kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar dengan satu topik, iman Yosua meruntuhkan tembok Yeriko yang tebal, tingginya lebih kurang 14 meter, tebalnya itu 8-10 meter. Bahkan dikatakan di tembok itu orang mendirikan rumah. Nah, iman Yosua akhirnya membuat tembok itu runtuh. Tembok yang kokoh itu runtuh dalam sekejap. Tapi iman Rahab yang tinggal di tembok itu membuat rumahnya tetap bertahan. Rumahnya tidak ikut roboh, meskipun tembok Yeriko itu di sekitarnya itu roboh. Iman Yosua meruntuhkan tembok, tapi iman Rahab mempertahankan rumahnya. Karena iman mereka akhirnya menghasilkan sesuatu. Nah, saudara, kita mau belajar hari ini dari mana Yosua dan Rahab memperoleh iman yang sedemikian hebat itu. Dan kalau kita mau melihat, ternyata mereka mendapatkan, saya pelajari, mereka dapatkan iman ini adalah dari kehidupan mereka sehari-hari. Selama Yosua menjadi abdi daripada Musa, bagaimana dia melihat karya Tuhan, mujizat, tangan Tuhan yang perkasa, Tuhan yang hebat, dan itu mengerjakan karya-karyanya. Dan Yosua belajar dari situ, dia melihat dan dia mengalami. Setiap hari mana turun, waktu dibutuh air, Musa dengan tongkatnya kemudian membuat mata air keluar dari tempat yang seharusnya tidak ada air. Dan begitu karya-karya Tuhan yang hebat terus. Yosua belajar di situ, imannya. Bagaimana dia melihat melalui Musa, laut Teberau, Laut Merah itu terbelah menjadi dua dan orang Israel lewat. Dan imannya berkata bahwa kalau Laut Teberau bisa terbelah, Sungai Yordan pun yang hari itu harus dia lewati. Ternyata imannya membuktikan apa yang dia percayai itu tidak pernah tidak terjadi. Dan kemudian Rahab, dari mana dia muncul imannya? Karena dia hanya mendengar bagaimana satu peristiwa yang terjadi. Bisa jadi Rahab waktu itu belum lahir, karena pada waktu Laut Teberau terbelah, kemungkinan bisa jadi Rahab belum lahir, ataupun kalau dia ada, dia masih kecil, karena ini peristiwa yang terjadi 40 tahun sebelumnya. Bagaimana pada waktu orang Israel mengalahkan Raja Amori, Sihon dan Og, mungkin Rahab masih kecil, dia belum tahu apa-apa waktu itu. Tetapi kita lihat dari mana dia bisa percaya. Pada waktu dia sudah tinggal di kota Yeriko, dan kemudian dua pengintai itu datang ke rumahnya dia. Dan Alkitab memberitahu dengan jelas backgroundnya, latar belakangnya. Dia adalah perempuan Sunda, wanita yang hidupnya tidak terhormat, orang wanita berdosa, seorang pelacur. Tetapi dia belajar percaya kepada Allahnya Israel. Dan dia beritahu kepada dua pengintai, waktu nanti orang Israel datang mengalahkan kota ini, jangan lupakan aku. Dan kemudian dari mana kita bisa lihat imannya Rahab, sehingga kitab Ibrani memasukkan Rahab ke dalam salah satu pahlawan iman. Dari mana kita tahu imannya? Apa yang dia katakan. Jadi kemudian dua pengintai itu berkata kepada Rahab, ikatkan benang kirbisi ini di jendela rumahmu. Dan kemudian Rahab taat lakukan. Iman sesuatu yang tidak bisa dilihat, tapi bisa kita ketahui. Dari mana? Dari ketaatan seseorang. Bagaimana ketaatanmu hari-hari ini? Kalau engkau percaya dengan Tuhan, bagaimana dengan ketaatan? Kalau engkau harus buktikan imanmu melalui apa? Ketaatan.
Apa yang kau percayai itu bisa dilihat dari ketaatanmu terhadap apa yang kau percayai. Kau percaya tapi kalau kau tidak taat, hasilnya tidak akan menghasilkan apa-apa. Untuk itulah kita mau belajar. Iman kita adalah karena kita percaya kepada Tuhan, mempercayai firman-Nya. Dan dari mana kita tahu iman itu? Yaitu dari ketaatan kita. Taat lakukan apa yang Tuhan mau. Taat lakukan firman Tuhan. Itu bukti daripada iman atau apa yang engkau percayai tentang Tuhan. Tuhan memberkati.